Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan ternak endok kita semakin berkembang. Teman-teman, dewasa ini banyak perusahaan yang gulung tikar. Gelombang PHK tak terhindarkan. Banyak perantau di kota besar yang menjadi perusahaan tersebut terpaksa mengalami PHK dan sulit mendapatkan haknya menjadi karyawan. Pesangon dan tabungan hari tua diberikan separuh, bahkan ada yang ditahan. Di samping itu, lulusan baru ataupun fresh graduate semakin banyak. Banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan baru ini, tetapi melalui outsourcing atau pihak ketiga dalam penyalurannya. Dalam kondisi saat ini teman-teman, banyak yang banting setir, banyak yang memilih haluan yang berbeda untuk sekedar mencoba melakoni usaha mandiri, melakoni usaha di kampung halaman. Bagi yang modal besar, mungkin bisa buka kafe, buka warung makan, ataupun investasi. Tetapi, bagaimana bila kondisi kita seperti yang di atas teman-teman? Korban PHK, perusahaan yang bangkrut, semua hanya dibekukan, atau lulusan baru yang belum mempunyai pengalaman kerja. Kita bisa memulai usaha dalam dunia peternakan dengan modal pas-pasan teman-teman. Modal tidak terlalu banyak. Yang perlu kita tekankan adalah kesungguhan dan kegigihan kita. Cukup dengan modal 1 juta. Bagi kita yang hanya mempunyai modal kecil, tidak ada salahnya mencoba ternak endok. Dengan produk yang tepat sasaran, mampu mendatangkan keuntungan hingga berkali-kali lipat. Dan pastinya sebelum memulai, mantapkan dulu persiapannya. Mantapkan dulu persiapannya teman-teman. Modal 1 juta ini tidak untuk membangun kandang. Pastinya kandang sudah ada. Persiapan kandang sudah ada. Modal 1 juta ini bukan untuk membuat kolam. Pastinya kolam sudah ada. Modal 1 juta ini tidak untuk membuat tempat peterangan. Pastinya tempat peterangan sudah ada. Yang saya maksud di sini adalah modal 1 juta untuk pembelian pakan dan pembelian materi kandang. Sebelum itu terlalu jauh teman-teman. Yang perlu kita tekan di sini adalah modal materi kandang dengan produk yang tepat sasaran. Karena dengan produk yang tepat sasaran ini, kita akan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Yang dimaksud dengan produk tepat sasaran adalah minat masyarakat setempat atau sekitar rumah kita atau wilayah kita. Bila masyarakat kita masih awam dengan endok jumbo, kita bisa memelihara endok rambon. Bila di wilayah kita konsumsi daging endok meningkat, banyak restoran misalnya, ataupun rumah makan dengan menu utamanya daging endok, kita bisa memelihara endok yang cepat pertumbuhannya. Endok superan bisa menjadi pilihan untuk kita kembangkan di wilayah kita masing-masing. Persiapan harus matang teman-teman, mulai dari pakan, kandang, dan peralatan. Dari persiapan ini, yang paling fundamental atau yang paling pokok, yang paling penting ialah ketersediaan pakan. Pakan harus lebih banyak dibandingkan dengan populasi. Kadang kita mempunyai modal 1 juta nih, kita belikan semua materi kandang. Kita lupa bahwa besok pagi endok kita butuh pakan.
Kadang pakan tidak seberapa. Entok 5 hanya membeli katul 5 kilo. Ke depan mau diberikan ke pakan apa? Jadi yang paling penting di sini adalah pakan harus lebih banyak teman-teman dibandingkan dengan jumlah populasi kandang kita. Ini artinya dengan modal 1 juta maksimal untuk pembelian enrok 500.000. Jangan semua diberikan enrok teman-teman, separuh saja. Separuh diberikan enrok 500.000. Yang 500.000 buat cadangan pembelian pakan. Tanpa kita mempunyai cadangan dana yang lebih ya, mustahil kita akan sukses ternak enrok. Dikarenakan apa? Dikarenakan hal yang perlu dipahami oleh peternak ialah dampak kekurangan pakan terhadap kesehatan dan produksi ternak dan terhadap fertilitas teman-teman. Fertilitas dan kekebalan tubuh ternak enrok kita. Kalau kekurangan pakan pasti akan berpengaruh dengan produksi yang pertama. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, fertilitas telurnya ini pasti akan berpengaruh. Dan kekebalan tubuh ternak enrok kita pasti juga akan menurun. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya bila kita tidak menyediakan pakan yang lebih. Pakan yang banyak. Pakan yang kontinuitasnya tidak terbatas. Atau bisa diberikan secara ad libitum atau tidak terbatas. Ini penting ya. Fokus kita sebagai peternak ialah mewujudkan pemberian pakan teman-teman. Pemberian pakan yang pas untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ternak enrok kita. Modal 1 juta, 500.000 untuk dibelikan indukan rambon dengan komposisi 3 betina, 1 jantan. Sisanya hanya Rp500.000. Rp500.000 ini mau buat beli pakan apa yang sekiranya mampu bertahan 2 bulan ke depan, paling tidak sampai ada yang mengeram dan menetas. Belikan bekatul 100 kg, nasi aking 30 kg, dan konsentrat bebek petelur 10 kg. Saat ini bekatul per kilogramnya Rp3.000. Bila kita membeli 100 kg, sudah Rp300.000. Nasi aking per kilogramnya Rp3.000 teman-teman. Bila kita membelinya 30 kg, sudah Rp90.000. Konsentrat bebek petelur saat ini eceran di harga Rp12.000. Bila kita membeli 10 kg saja sudah Rp120.000. Dengan komposisi 3 pakan di atas sudah menghabiskan Rp510.000. Padahal sisa modal tadi untuk memberi materi, pacekan dan indukan sisanya hanya Rp500.000 dari modal 1 juta. Lah 10.000-nya dari mana? Pinjam tetangga. Belum lagi ada yang tidak menetas ketika sudah berjalan. Ada yang sakit enroknya misalnya. Repot kan? Ternyata susah ya teman-teman ya. Modal 1 juta untuk ternak enrok. Beneran susah. Apakah ini hanya gimmick di dalam pembuatan konten? Begini teman-teman. Dalam beternak kita harus paham ya. Harus kreatif. Harus cerdas. Pakai pakan alternatif yang murah, protein tinggi, dan cepat berkembang. Murah, protein tinggi, mudah didapat. Ampas tahu misalnya, harganya murah, berprotein tinggi. Tetapi cepat berkembang ini yang agak susah. Karena cepat berkembang yang saya maksud bukan dari efek pemberian pakan ke ternak enrok kita, tetapi pakannya yang berkembang. Hijau-hijauan,
mungkin berkembang, tetapi tidak cepat. Butuh beberapa minggu ketika kita pangkas untuk menumbuhkan tunas baru dan bisa kita panen butuh beberapa minggu. Tetapi kita butuh proses yang sangat cepat. Karena kebutuhan pakan harian ternak endok kita nanti semakin lama akan semakin banyak ya. Dalam pencarian pakan yang cepat berkembang ini yang agak susah teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang susah teman-teman. Dengan uang 100.000 saja, kita sudah bisa mendapatkan 14 gram telur maggot. Gunakan separuh untuk pakan. Dengan pakan yang bagus, seperti limbah pasar misalnya, buah-buahan busuk, dengan pemberian pakan yang full, 14 gram telur maggot ini di usia 10 hari mampu berbobot minimal 15 kg. Bila pakannya bagus, bisa berbobot 20 kg. 10 kg buat pakan. 10 kg dijadikan lalat yang nanti akan menjadi pupa atau menjadi kepompong yang nantinya kita akan pelihara dan bisa menghasilkan telur maggot. Ketika kita itu bisa menghasilkan dengan 10 kg maggot siap saji, ketika sudah habis, maka yang 10 kg ini sudah menjadi pupa dan siap untuk menjadi lalat. Butuh waktu hanya 2 hari bisa menjadi lalat dan bisa menghasilkan telur. Begitu seterusnya. Ketika yang 10 kg habis, maka ini sudah menetas dan begitu seterusnya. Dengan pakan maggot teman-teman, endok semakin sehat. Nafsu makan meningkat. Daya tahan tubuh menjadi lebih kuat dan tingkat fertilitas telurnya sangat tinggi. Dengan metode seperti itu, bisa kok ternak endok cukup membutuhkan dana 1 juta rupiah. Bahkan masih ada sisa teman-teman. Bila kita mempraktekkan metode ini, pakan harus lebih banyak dibanding populasi, sangat mudah sekali untuk kita wujudkan teman-teman. Sangat mudah sekali. Karena apa? Bila kita menggunakan maggot juga pakannya murah bahkan gratis. Ketika kita berjalan-jalan ke pasar, mengambil limbah pasar, gratis ya, dan pertumbuhannya cukup cepat. Hasil ternakannya sehat dan produksinya lancar. Saya sudah mempraktekkan metode ini. Ini lihat teman-teman. Ini kandang saya. Biopon panjangnya 7 meter dengan lebar tidak terlalu lebar, cuman berapa ini? Kira-kira 70 cm. Ini mampu menghasilkan atau menetaskan telur maggot 30 gram. Ini baru umur 3 hari teman-teman. Saya beri pakan dedak halus dicampur dengan pur ayam cukup 5 genggam dan bawahnya, atasnya maksudnya, atas biopon ini saya taruh ayam-ayam saya ini. Jadi cukup simpel, cukup menarik untuk kita lakukan dan hasilnya maksimal. Semoga bisa menjadi penyemangat ya buat kita semua di tengah banyaknya kasus PHK, di tengah banyaknya fresh graduate atau sarjana muda yang susah untuk mencari kerja. Wirausaha solusinya. Semoga kita diberikan kesehatan dan ternak endok kita tetap sehat dan semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang.